Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Selamat datang saudara-saudari mahasiswa, saya ucapkan selamat berjumpa di kelas online mata kuliah perkembangan peserta didik dengan kode mata kuliah SPIK 4002. Saya tutor Anda, Yuyun Ayu Lestari MPD, akan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa belajar bersama di kelas tutorial online. Dan kali ini saya menyapa kalian, senang rasanya akan berproses bersama. Jadi saya saat ini tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan saya juga mengajar beberapa kampus di Lombok seperti UIN Mataram, STIT Palapa Nusantara Lombok Timur, kemudian di PNG Lombok Tengah. Jadi silakan berperan aktif dalam diskusi, dalam tugas, dalam kuis. Silakan, sudah disediakan oleh e-learning, sudah ada kolom chat. Nanti akan saya buatkan grup khusus. Jadi silakan teman-teman, jika ada yang kurang jelas bisa email saya atau chat, nanti saya akan buatkan grup juga di WA. Jadi teman-teman saat berdiskusi atau membuat tugas, menjawab diskusi, silakan menggunakan argumen sendiri, pengalaman sendiri, berdasarkan pengetahuan sendiri. Boleh melihat internet atau web atau GPT sekalipun, asal ada saringan, disaring kembali menggunakan kata-kata sendiri, tidak mengcopy paste langsung dari GPT atau dari web ke tugas atau ke diskusi. Itu tidak diperbolehkan. Silakan jika ingin mencari materi, mencari jawaban, menambah pengetahuan kembali, sudah diberikan materi inisiasi, ada juga BMP PAUD, buku modul pembelajaran, kemudian ada juga di RBV, kemudian bisa langsung bertanya juga, kita berdiskusi bersama, belajar bersama. Kemudian selama tuton ini kita akan melaksanakan selama 8 sesi, satu sesi itu 2 minggu, silahkan waktu yang bisa dibilang sedikit, bisa dibilang juga banyak, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya, jadi tidak salah arah, tidak tersesat menjawab sekurang tahu itu, padahal bisa bertanya ke tutor maupun ke teman-teman juga, asalkan tidak plagiasi atau plagiarisme namanya. Itu nilai yang akan diberikan juga tidak akan maksimal atau bahkan kosong ya teman-teman. Jadi silahkan menghindari plagiasi, berdiskusi dengan aktif, berpartisipasi aktif, dan mengandalkan kejujuran teman-teman ya. Mari kita belajar jujur untuk diri sendiri, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Nah, jadi untuk setelah menyelesaikan tuton SPIK 4002 perkembangan peserta didik, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi materi yang akan dipelajari pada mata kuliah perkembangan peserta didik diorganisasikan beberapa. Yang pertama, pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan, kemudian teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial budaya dan proses informasi. Yang ketiga, tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis. Selanjutnya, pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Kelima, perkembangan fisik peserta didik. Keenam, aplikasi teori perkembangan dalam pembelajaran. Dan beberapa juga. Jadi ada hal penting juga yang harus diketahui pada tutorial online ini. Jadi ada 8 materi tutorial selama 8 minggu. Satu materi itu inisiasi per 1 minggu. Pada setiap pertemuan akan ada diskusi yang harus mahasiswa ikuti dan latihan soal yang harus teman-teman mahasiswa kerjakan. Pada minggu ketiga, 5, dan 7 mahasiswa akan diminta mengerjakan tugas seperti biasa. Masa aktif inisiasi itu 1 minggu, sedangkan masa aktif tiap tugas itu 2 minggu.
materi inisiasi dan tugas akan dinonaktifkan setelah masa aktifnya berakhir. Jadi jangan lupa juga teman-teman, selalu saya ingatkan, klik tombol kehadiran dan tekan tombol submit agar teman-teman terbaca partisipasi hadir. Jadi teman-teman jika tidak menekan tombol kehadiran tidak dapat berpartisipasi dalam diskusi bila tidak mengisi kehadiran, seperti itu. Jadi teman-teman juga pelajari tata tertib tuton yang ada di awal tutorial. Selain itu sudah dijelaskan juga nilai tutorialnya itu kehadiran setiap minggu itu hitungannya 20%, partisipasi setiap diskusi 30%, tugas 1, 2, dan 3 50%. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman berlaku jujur, menjawab jujur, karena tugas 1, 2, dan 3 itu sangat urgent untuk dijawab, untuk dikerjakan, untuk dikumpulkan. Jadi ingat, diberikan note di tanggal atau pengingatnya untuk mengerjakan tugas 1 di minggu ketiga, tugas 2 di minggu kelima, tugas 3 di minggu ketujuh. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan aktiflah berdiskusi dengan memberikan pendapat terhadap setiap topik diskusi, sudah jelas di sana. Kemudian kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa teman-teman mahasiswa telah belajar. Jadi sebagai mahasiswa, karena kita tutorial online, pendidikan jarak jauh sistemnya itu, jadi kemandirian teman-teman itu akan diuji di situ ya teman-teman ya. Kemandirian dalam belajar itu sangat diperlukan. Jadi untuk itu silakan teman-teman mempelajari beberapa strategi belajar mandiri, bagaimana mengatur waktu, mengatur manajemen waktu, mengerjakan tugas, diskusi, dan sebagainya, karena teman-teman sudah memilih untuk perkuliahan online di Tuton ini. Jadi memang sudah diterapkan selama belajar di UT itu, memang strateginya belajar mandiri. Jika ada yang kurang jelas sudah disiapkan oleh tutornya, ruang untuk bertanya atau email boleh ya. Jadi materi lengkap mata kuliah ini, mata kuliah perkembangan peserta didik itu bisa dibaca juga lebih lengkapnya di buku materi pokok di Perpustakaan Digital Universitas Terbuka dengan pada laman https://pustaka.ut.ac.id/lib/ruang baca. Jadi selamat belajar saya ucapkan kepada teman-teman, tetap semangat dan semoga sukses selalu. Jika ada yang kurang jelas silahkan dihubungi saya, nanti akan saya buatkan grup WA atau grup di e-learning. Jadi mungkin hanya itu perkenalan singkat dari saya atau identitas mata kuliah dan sebagainya sudah saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas silakan dihubungi saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.